tadi nyambung dari Kang Andri bahwa ada rekan yang lumpuh itu sebelumnya 1 harinya saya mimpi. Jadi malamnya saya mimpi, besok sorenya kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Partipi, jumpa lagi di program Aheng. Aheng kali ini saya kedatangan tim dari komunitas YouTuber Dharma Raja, dan kebetulan kita juga sekarang berada di studionya. Terima kasih buat KYD seperti itu. Nah, KYD ini mereka berkarya seperti itu, dan ada salah satu film bukan horor tapi horor nih Kang. Ya. Film bukan horor tapi horor. Nah, sekarang di sini ada sutradara Kang Andri yang filmnya waktu itu berjudul Talak Tilu ya. Talak Tilu, dan ada Kang Ijal. Kang Ijal ini pemain utama di Talak Tilu tersebut. Oke, mungkin dari siapa dulu nih yang ingin menceritakan film bukan film horor tapi horor. Nah, ini seperti apa sih sebenarnya? Ya. Mangga, silakan siapa dulu nih? Ya, boleh saya. Oke, silakan Kang Andri. Judulnya Talak Tilu. Ini sebuah skenario yang dibuat oleh kawan saya ada sekitar 5 tahun yang lalu. Saya itu sangat tertarik ingin membuat film Talak Tilu ini gitu. Coba dibenahi skenarionya dan sudah jadi, dan kita ingin garap. Sudah 5 tahun memang kita masih kesulitan waktu itu mencari pemain, mencari ya dana gitu ya. Dan akhirnya pas acara PHBN Agustus di Kecamatan Dharma Raja kita buat ya, biarpun ya kesulitan tentang dana ini itu, tapi kita tetap maju. Kita ingin membuat sebuah karya dari anak-anak komunitas YouTuber Dharma Raja ini gitu. Memberikan contoh kepada kawan-kawan yang ada di Dharma Raja, ayo kita berkarya, berkreativitas gitu. Cerita Talak Tilu ini sebetulnya film bukan horor, Kang. Ini film realita tentang kehidupan. Bagaimana sih prosesnya kalau mentalak 3 kepada istri, prosesnya harus bagaimana, dan kalau mau menikah lagi dengan istri yang sudah ditalak 3 itu caranya seperti apa sih? Jadi ada apa namanya, aturannya di situ ya. Jadi edukasi lah ya, edukasi juga. Tapi selama pembuatan film ini dari awal sampai akhir, saya mengalami beberapa hal di luar nalar. Aheng sekali, sangat aheng. Dari awal kita membuat sudah ada kru yang kesurupan, pemain yang kesurupan gitu ya, di sebuah villa ya, namanya yang dekat Sungai Johonnya itu. Dan memang mungkin ini kita kurang tata titik, mungkin kalau kata bahasa Sunda mah, kita tidak berdoa dulu pembuatan film penggarapan ini yang menghabiskan kurang lebih 1 bulan lebih ya, sampai editing sampai selesai itu. Kesurupan terus sampai akhir film ini sangat banyak adegan yang berbahaya. Dan kenapa gitu ya, setiap kita syuting selalu terjadi hal-hal yang seperti itu. Pertama kesurupan, terus kedua sampai kru ada yang meminum cairan pembersih lantai, sampai sebotol, sampai mau sekarat. Itu diminum tengah waktu pas di acara shoot pernikahan. Malam Adegan pernikahan. Terus adegan perkelahian di sebuah tempat di puncak Gunung Goong. Itu juga hampir juga ada pemain yang salto, itu asli betul salto, kita bukan editing bukan ini, itu asli. Ini salto berapa kali putaran, waktu latihan lancar. Tapi setelah kamera siap on ambil gambar, baru 1 loncatan mau kedua seperti ada yang narik kaki itu. Kayak magol gitu, macet kan. Apa yang akhirnya kepala duluan yang jatuh ke tanah.
ngorok langsung, wah sesegrok, aduh, geeng. Kita cut dulu tengah hari waktu itu. Terus ada kru juga setelah pulang syuting malam istirahat di rumah teman bersama kita, saya sendiri menyaksikan bagaimana mendadak langsung tidak bisa jalan kakinya, lumpuh aja. Pas berdiri langsung gubrak, berdiri lagi gubrak lagi, jatuh dan jatuh terus sampai saya naikin ke motor, pulang pun saya nyampe ke rumah, turun juga saya gendong gitu. Nah, banyak misteri yang sampai ada keluarga dari kru juga sampai kesurupan. Waktu pas adegan rumahnya dipakai acara pernikahan di situ. Kesurupan, wah rame malam-malam. Nah, kebetulan di samping saya sendiri suka mengimbaukan, ini kawan nih kalau mimpi suka benar nih. Nah itu tuh. Gimana tuh ceritanya? Di beberapa di antaranya mungkin pernah ceritakan sama saya mimpinya. Bakal kejadian seperti ini, proses ini. Oke. Jalin yang punya. Oke, nah itu dari Aheng. dari Kang Andri nih, sang sutradara Talak Tilu. Nanti kita bahas nih Kang Andri di segmen selanjutnya. Baik. Nah dari Kang Ijal sendiri nih, seperti apa sih Kang pengalaman Ahengnya Kang? Ya, jadi gini Kang ya, waktu saya jadi pemeran utama nih Kang, di film Talak Tilu, kan awalnya bukan saya pemeran utamanya Kang. Saya kebetulan menjadi kameramen 2 dulu. Nah, mendadak mungkin ada beberapa pergantian pemain Kang ya. Kita udah syuting nih sampai larut malam, udah beberapa hari, beberapa minggu, akhirnya batal. Gagal tuh, menyerah karena pemain yang sebelumnya udah taluk nih Kang, kayaknya udah nggak kuat nih gitu. Nah, akhirnya singkat cerita diganti saya. Tadinya saya jadi kameramen, jadi pemeran utama. Nah, disitulah memang dari mulai pertama saya syuting jadi kameramen Kang, saya sudah merasakan hal-hal yang aneh Kang. Oke, kita cut dulu nih Kang. Siap. Kita durasi ini segmen ke-1. Ini tidak terasa ya kalau bicara horor gitu Ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas nih pengalaman Kang Ijal di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Oke, sekarang kita berada di segmen kedua. Kita akan lanjutkan cerita dari Kang Ijal. Kang Ijal mulai dari kameramen, kemudian menjadi pemeran utama. Nah, seperti apa sih Kang ceritanya Kang? Nah, seperti ini Kang. Waktu awal saya jadi kameramen Kang, sebelum jadi pemeran utama, kan kita sudah berlanjut syuting Kang. Pertama syuting di lokasi yang Aheng tuh, villa Kang. Villa mungkin saya tidak bisa sebutkan lah, takutnya ada yang pihak yang ini ya Kang ya, saya rahasiakan. Pokoknya di suatu villa. Begitu saya syuting, seperti ada yang mengikuti Kang. Padahal itu kita syuting dari jam 8 ya Kang Ari ya? Iya. Jam 8 sampai sore, kadang sampai malam tuh Kang. Jam 12, jam 1 malam. Jam 12 kita syuting. Nah, waktu mengambil gambar, di belakang nih Kang, seperti ada yang ngeganggu di kuping saya. Terus kayak ada yang lewat. Saya sampai nggak fokus loh awalnya. Tapi saya kan berpikirnya positif aja Kang. Nggak dihiraukan, biarin. Mungkin ya yang penghuni di sini gitu. Cuman benar kata Kang Andri, dulu kita syuting membuat film tuh gerada geruduk ya Kang ya. Jadi langsung yuk take, karena dikejar waktu Kang, karena kita harus tampil tanggal 17 Agustus. Tahun kemarin ya? Iya, ya, layar tancap. Layar tancap di alun-alun. Nah, jadi kita kejar target. Ibaratnya waktu mau syuting langsung syuting, tidak berdoa dulu, tidak gimana. Nah, itu mungkin kesalahan dari kami ya Kang ya. Nah, awal mula seperti itu berkelanjutan sampai saya mimpi Kang. Nah, mimpi apa tuh Kang? Nah, penasaran mimpi ini. Jadi mimpi saya itu berhubungan dengan kejadian yang akan terjadi. Ya, awalnya saya juga tidak menyadari, anggapan saya bunga tidur gimana. Cuman saya sama Kang Andri dekat, saya suka sharing, malam saya ngimpi anu. Saya ngomong, cuman beliau pun alah nganggapnya biasa gitu. Cuman saya bercerita karena nggak tahu kenapa pas itu proses pembuatan film Talak Tilu itu saya
was-was terus kan, nggak tenang hati, kayak mau terjadi sesuatu gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, awalnya saya bermimpi kan, saya melihat satu grup, ada grup talak tilu tuh di HP WhatsApp saya, tiba-tiba grup itu menjadi ada 2 kan. Nah, awal mulanya ada 2. Saya bingung maksudnya apa nih. Ada bahasa grupnya yang ini aja gitu. Singkat cerita, terjadilah, sudah proses berjalan lama ya Kang ya. Ya. Ada konflik. Sama ada perpecahan antara kru dan pemain sempat. Cuman itu alhamdulillah bisa diatasi. Itu terjadi nyata. Nah, Kang, jadi yang paling ahengnya itu waktu saya bermimpi rekan saya itu salah satu kru sampai lumpuh Kang. Tadi nyambung dari Kang Andri bahwa ada rekan yang lumpuh itu sebelumnya 1 harinya saya mimpi. Jadi malamnya saya mimpi, besok sorenya kejadian. Besoknya kejadian Kang? Langsung kejadian. Di mimpi itu lumpuh? Lumpuh. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalan. Besoknya ada yang seperti itu? Itu posisinya semuanya sama kayak di mimpi Kang. Jadi saya bermimpi melihat salah satu rekan saya, kru saya. Jadi dia tiba-tiba terbaring tak berdaya di suatu ruangan Kang. Beralaskan kasur di bawah Kang. Dia tidur di sini, di samping sini ada istrinya Kang. Dia sedang duduk aja sambil nangis. Nah, rekan saya itu tidur aja, nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Orangnya sama Kang? Sama. Oh, orangnya sama ya? Kang. Cuman yang anehnya, saya melihat sosok Kang di situ. Sosok makhluk. Saya melihat mata rekan saya itu bukan mata ini Kang. Jadi matanya tuh besar Kang. Di bawah ininya hitam. Melotot aja gini sambil tidur. Seperti mayat hidup lah Kang. Nah, tiba-tiba dari belakang saya melihat ada yang melebat gitu, bayangan hitam menuju ke rekan saya itu. Nah, seperti itu. Bangunlah. Besoknya kan syuting kan, kita syuting lagi. Saya sempat di sela-sela break syuting bercerita ke Kang Andri. Tadi malam mimpi anu. Awal mulanya tidak ditanggapi juga. Belum kejadian Belum kejadian. Belum kejadian. Nah, makanya selanjutnya, ya penting ngimpi naon. Saya kata lagi. Kali nama, ya nanya. Bener wae gitu. Bener wae. Ada di penjalannya Dewa Mimpi. Film talak tilu ini. Mungkin nggak tahu itu kebetulan atau emang ada sesuatu yang ingin memberitahu gitu kan, ataupun sosok makhluk atau apalah, saya nggak tahu, cuman lewat mimpi gitu kan. Waktu sudah mimpi kita syuting, nah itu kejadian pas sore ya Kang. Iya. Pulang syuting, dia menuju ke rumah, rencana mau ngeliwat Kang. Mau ngeliwat bareng, kita udah syuting nggak capek, kita kumpul-kumpul, jadi ambil perlengkapan. Begitu menuju ke rumahnya, posisinya saya kebetulan pulang dulu ke rumah Kang. Saya nggak ikut langsung. Di rumahnya pemain utama cewek. Nah, di situ ternyata terjadilah. Saya belum tahu tuh Kang. Lagi ngobrol dengan saya gitu. Waktu itu. Bisa gerak. Di Lembang kan ngomong Ujuk-ujuk ya? Ujuk labu. Bahasa nama ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Oke. Dengar-dengar ada cerita tentang sosok perempuan nih. Ini seperti apa ini? Sosok perempuan ini, apakah ikut syuting atau ikut apalah gitu? Boleh saya dulu? Itu kita bahas di segmen ketiga. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Aheng. Kang Andri, Kang Ijal, sekarang kita ada di segmen ketiga nih. Ya. Nah, di segmen ketiga ini saya sempat dengar ada sosok perempuan yang dari awal mungkin sampai akhir dari dunia lain yang mengikuti prosesi syuting film ini. Seperti apa itu kan? Ya, betul sekali. Jadi di pas pertengahan pembuatan film ini, jadi ada rasa was-was dan ketakutan buat saya sendiri sebagai sutradara, takut terjadi apa-apa dengan kru atau pemain gitu. Kebetulan ada kawan yang bisa, ada apa sih di balik film ini? Ini kan bukan horor gitu. Ini film biasa, realita kehidupan. Ternyata pas kita ngambil awal syuting di lokasi titik awal itu, menurut penerawangan kawan saya itu bahwa di situ dulunya pernah
zaman baheula lah ada kejadian sosok perempuan yang teraniaya oleh ayah tirinya. Ayah tirinya jadi mengamili anak tirinya dan sampai hamil dan menyiksa anak ini. Terus si mamanya tidak bisa berbuat apa-apa karena takut dengan suaminya ini. Dia sebagai juragan dulunya gitu kan. Dan untuk menghilangkan aib itu mencoba mengawinkan dengan pekerjanya supaya aibnya tidak terbongkar bahwa bapak tirinya ini yang menghamili anak tirinya ini dan mengalami beberapa penyiksaan gitu ya, penyiksaan dari ayah tirinya dan akhirnya beliau bunuh diri kalau dilihat dari secara mata batin. Dan dia itu mendekati ke kita terus, itu semua kita diikuti gitu kan, sampai ke rumah saya pun ikut. Sampai saya punya hewan piaraan gitu ya, dari satwa liar itu monyet ya, kera. Kalau saya asongkan ke posisi di sini pasti takut. Waktu itu proses itu dia ngikutin terus. Memang beda rasanya di studio Dharma TV juga waktu itu. Dan harus bagaimana ya, nanti kata kawan saya yang bisa itu, coba nanti kalau setelah selesai film ini lakukan ritual, dia itu ingin disempurnakan. Begitu ya, kita selamatan waktu terakhir di film Talak Tilu. Dan aduh, kalau di ini sangat menyakitkan memang si anak yang teraniaya ini gitu. Itu apakah ada hubungannya dengan cerita film Talak Tilu, kan? Kenapa bisa ikut? Nah, ada agak beririsan atau seperti apa? Sepertinya dia itu ingin menyampaikan, tolong sampaikan kebenarannya sebetulnya seperti ini. Sebab dia meninggal. Ya, cerita sebab dia meninggal itu seperti ini, dan masalahnya bukan saya yang salah nih, yang salah ini ayah tiri saya. Ayah tiri saya yang salah ini. Dia itu sebenarnya menginginkan tolong bantu buka aib ini gitu. Dia ingin menyampaikan seperti itu. Mungkin saya juga punya rencana untuk membuat film tentang sosok tersebut, sosok ini. Tapi apakah akan kuat film yang Talak Tilu aja, kita bukan horor. Yang bukan horor saja horor. Apalagi horor ini. Makin horor itu. Dan kenapa setiap main film itu kita memakai senjata tajam, perbawaannya itu yang asli, berantem pakai golok asli. Pemeran utama perempuan karena di Talak Tilu ya, pakai gunting malam-malam, syuting itu sampai jam 1 malam di rumah Jaman Baheula, rumah panggung Jaman Baheula ya, sampai kita siap-siap. Kamera siap. Takut blank kan. Soalnya udah harus laki-laki. Kalau sampai dia ada yang masuk lagi, sikat nih tangan. Dan sampai terjadi apa-apa. Iya, betul. Jaga-jaga nih. Wah, ampun deh. Terus yang minum itu tuh, thinner. Ya, cairan itu. Bukan misalnya thinner. Dia itu seperti hidungnya itu ditutup lah. Secara ini tuh ditutup. Kan thinner kan ya, aura lagi, aroma lagi beda kan. Beda. Udah begini aja, apalagi ditengguk gitu kan, teguk begini. Diminum 1 gelas itu. Lok, hampir habis botol. Habis itu kan. Itu kayak bikin oke? Iya. Kayak bikin oke? Iya. Jadi waktu itu kan pas syuting adegan pernikahan nih kan. Kebetulan saya pemeran di pernikahan itu. Kira nikah asli kan? Enggak, bohongan. Jadi udah mimpi tuh malamnya. Malamnya udah mimpi ada yang datang. Dia berpesan, hati-hati. Gitu katanya. Hati-hati. Cuman bilang gitu. Nah, begitu mau adegan, kebetulan nih salah satu kru. Tadinya kan saya sifat aslinya dia itu kan kocak, Kang. Tiba-tiba sebelum adegan mau berlangsung, dia bilang ke saya gini, sini. Tiba-tiba karakternya tuh berubah. Sosok kru rekan saya tuh berubah dari sifat aslinya gitu kan. Nah, dia tiba-tiba bilang, "Sep, kadi lemes, Kang." Iya, atos wawartos acan adegan film iya, adegan nikah iya atos wawartos ka istri abdi atos.
selesai gitu. Kade hati-hati gitu kan. Nah sudah gitu saya sempat bengong nih, tumben nih rekan saya kok berbicaranya Berubah. seperti orang tua gitu kan. Serius lah gitu. Aduh, mimpi juga hati-hati gitu kan, hati-hati. Nah sebelum adegan dimulai terjadilah rekan saya minum thinner kan. Jadi kan kita ada yang bawa tahu nih Kang, tahu nih buat makan bareng-bareng, tahu Sumedang. Makan bareng-bareng. Padahal di situ sudah disiapkan ada aqua gelas ya Kang ya. Iya. Aqua gelas ini buat minumnya. Tapi dia tiba-tiba Pengen yang tiis pengen katanya. yang dingin. Pengen yang dingin nih. Ada tuh dekat kulkas dan samping kulkas gitu. Iya. Misal ngambil ternyata. Karena itu emang di botol aqua ya sama kan emang jernih kan Iya. ya. Botol aqua Sangat Ciherang gitu kan air Rasanya bening air. gitu. Mineral. Maka ya. dia sempat bertanya ke saya, Jal, iya Ciherangnya, Citiis. Saya bilang, iya kali. Saya lupa mungkin kalau ingat pepatah mimpi hati-hati, mungkin saya harus memberitahu tuh ke rekan saya. Jangan, karena saya juga tidak tahu, dah kelihatannya emang air biasa kayak gitu biasa, kan, di ya. botol gitu. Dia minum keluar. Begitu minum dia langsung, oh Wah itu. tersedak. Saya kira itu bercanda kan, nggak ada yang percaya, didiemin aja itu. Dikira bercanda, pas itu beneran langsung lah, dia hampir nggak ada kan. Setengah jam itu semakin lama kan semakin panas sinar dalam perut. Wah, sudah gulang-guling di tanah sampai jatuh ke sawah. Wah, udah. Sampai nangis ya kan itu udah. Kita beli obat pencahar ini nih supaya keluar dimuntahkan gitu. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Ya. Berarti yang sangat tragis, yang sangat berbahaya itu empat Peristiwa pemain. ya? Ya, Oh, satu pemain utama perempuan, ya itu kesurupannya lama sampai wah udah lempreh. Itu susah disadarkan. Terus satu lagi yang minum itu thinner. Satu lagi yang sampai lumpuh, saya sampai kaget ini stroke atau bagaimana, langsung di lokasi gitu. Terus keempat yang adegan salto itu. Itu yang hampir menghilangkan Kepala nyawa ya. ini kepala belakang sudah ke tanah langsung ngorok. Waduh, Siap. sangat. Nah, itu sangat menarik sekali buat pemirsa yang penasaran filmnya, bisa nonton di Ada di Dharma TV, Dharma ada TV di dan Sangkan Jaya Jaya, Channel. beberapa di komunitas YouTuber filmnya sudah tayang. Gak kerasa nih Kang, kita sudah ada di ujung acara. Terima kasih atas kehadirannya, obrolannya. Ini sangat menarik sekali. Silahkan langsung cek filmnya seperti itu. Oh ya, mungkin pemirsa ya, kalau ingin tahu apakah film ini meledak di Dharma Raja, tentunya meledak Kang. Sekecamatan Dharma Raja semua masyarakat ingin minta diputar di setiap RW. Sekecamatan Dharma Raja lah, sampai keluar kecamatan Dharma Raja kita ada yang permintaan memutar di sana dan meledak di acara PHBN. Itu hampir ribuan penuh di acara PHBN hanya mengejar sebuah film hasil karya KYD Komunitas YouTuber Dharma Raja. Siap. Ditunggu lagi Kang karya selanjutnya. Ya, siap. Dan satu lagi barangkali yang tadi diceritakan itu ada rekaman dokumentasinya. Oke, Bisa oke. ditayangkan. Oke, nanti bisa lihat ya, Ya. cuplikannya. Ya. Oke. Roll action. Itu tanah. Iya, salah tumpuan. Iya, Pancasila. Kita lihat ting. Batu. Tanya lah. Iya. Itu kan batu masuk ke tanah. Boleh siapa nih? Kalah ya. Oke, sudah. Ini tongkat tadi. Ayo tinggal. Satu dia kan. Acetan mas tak di ya dan meh tis. Alhamdulillah.
Sekali lagi hatur nuhun Kang. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. sukses untuk KYD, Kang Ija, sama Kang Andri dan teman-teman semuanya. Itu saja mungkin perbincangan kita hari ini, aheng kita kali ini. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.